Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 akan menjelaskan dalil tentang menjaga kelestarian lingkungan hidup, surat Al-A'raf ayat 56 sampai 58. Ayat 56 akan dibacakan oleh Natasha Salsabila, ayat 57 akan dibacakan oleh Nazaya Putri Jasmine, dan ayat 58 akan dibacakan oleh Najmi Tesani. Baiklah, langsung saja ke video penjelasan. Saya Natasha Salsabila. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wala tufsidu fil ardi ba'da islahiha wad'uhu khawfan wa tama'a. Inna rahmatallahi qaribum minal muhsinin. Pada surat Al-A'raf ayat 56, Allah memerintahkan kepada manusia agar tidak berbuat kerusakan di muka bumi. Kerusakan alam akibat ulah manusia ada dua macam, yaitu yang bersifat materi. Misalnya, penebangan hutan secara liar dan membuang limbah ke sungai, dan bersifat non-materi, misalnya berbuat kesyirikan. Pada ayat tersebut, kata al-islah atau dalam kurung perbaikan dapat diartikan secara maknawi dan materi. Secara maknawi, diutusnya para nabi dan orang-orang soleh merupakan cara Allah memperbaiki bumi, sedangkan materi dapat diartikan sebagai bumi yang gersang menjadi subur. Allah Subhanahu wa Ta'ala juga memerintahkan kepada manusia untuk hanya kepadanya dengan penuh rasa takut jika tidak dikabulkan, sehingga kita bersungguh-sungguh dalam melakukannya dan penuh rasa harap akan jawaban dari Allah. Allah menjelaskan bahwa rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala sangat dekat kepada orang-orang yang muhsin, yaitu orang-orang yang memiliki tingkat keimanan yang sangat tinggi. Dia selalu menyertakan Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam segala aktivitas. Perkenalkan, nama saya Nazaya Putri Jasmine, akan membacakan surat Al-A'raf ayat 57. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa huwallazi yursilur riyaha basyrum baina yaday rahmatih hatta iza qalat sahaban sikolan suqanatu li baladim muitin fa'anzalna bihi ma'afa rajana bih min kulli syamarat kazalikal nukhrijul mauta la'allakum tazakkarun. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman pada surat Al-A'raf ayat 57 tentang tanda-tanda kauniyah, yaitu turunnya hujan di daerah-daerah yang dikehendakinya sehingga dapat menumbuhkan tumbuhan dan buah-buahan di daerah tersebut. Tanda-tanda ini diharapkan dapat menambah keimanan tentang hari kiamat. Pada hari kiamat, Allah SWT akan membangkitkan manusia yang telah mati, sebagaimana Allah SWT menumbuhkan bermacam-macam buah-buahan dengan mudah. Ayat ini sebagai isyarat akan adanya hari kebangkitan pada hari kiamat kelak. Saya Najmi Tesani akan membacakan surat Al-A'raf ayat 58 beserta kandungannya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal baladut thayyibu yakhruju nabatuhu bi isni rabbih wallazi khabusha la yakhruju illa nakida. Kadzalika nusurriful ayati liqaumin yaskurun. Shadaqallahul azim. Artinya, dan tanah yang baik
tanaman-tanamannya tumbuh subur dengan seizin Allah, dan tanah yang tidak subur, tanaman-tanamannya hanya tumbuh merana. Demikianlah kami mengulangi tanda-tanda kebesaran kami bagi orang-orang yang bersyukur. Maksud dari surat Al-A'raf ayat 58 ialah Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman pada surat Al-A'raf ayat 58 tentang kualitas tanah di bumi. Ada yang diciptakan dalam kondisi subur, ada pula yang diciptakan dalam kondisi tandus. Tanah yang subur akan menyerap air hujan yang turun dan akan menumbuhkan berbagai tanaman yang ada di atasnya sehingga dapat memberi manfaat kepada makhluk yang lain. Begitu pula sebaliknya, tanaman akan sulit tumbuh di atas tanah yang tandus. Demikian juga halnya dengan keadaan hati seorang mukmin. Jika diserami dengan mauziah hasanah, maka ia akan menyerapnya dan tumbuh sikap dan perilaku yang baik. Sebaliknya, orang yang hatinya tandus akan hidayah Allah Subhanahu wa Ta'ala, sesering apapun diserami dengan ayat-ayat Allah, tetapi tidak akan menyerap dan menumbuhkan apapun di atasnya. Perumpamaan Allah tersebut juga dapat diserap dalam ranah keluarga, yaitu keluarga yang baik akan menurunkan generasi yang baik pula. Baiklah, sekian penjelasan dari kelompok kami. Apabila ada kata-kata yang salah, mohon dimaafkan. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.